Secara manusiawi, Yesus dari Nazaret itu orang hebat. Setan mental, penyakit sembuh, bahkan berhadapan dengan kematian. Lazarus keluarlah hidup. Anda pasti berpikir ini pasti bisa memimpin pasukan kita mengalahkan pasukan Romawi. Secara singkat, ada dua tanggapan, pro dan kontra. Ya biasalah. Yang pro dan kontra seperti apa? Nah, saya mau tunjukkan Matius 15, 29 dan seterusnya. Yesus naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Dan ia menyembuhkan mereka semua. Ini orang banyak, mengenai orang banyak. Ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi orang banyak pro kepada baginda Yesus. Bahkan mereka memuji-muji, mengeluh-elukan. Ada banyak ayat mengenai itu. Ini hanya saya lihatkan kepada Anda satu contoh saja. Intinya orang banyak atau justru kebanyakan orang banyak sekali. Karena apa? Di mana sembuh, di mana sembuh, di mana pindah-pindah sembuh, setan diusir dan sebagainya. Maka wah ini betul-betul anak Allah, wah ini betul-betul nabi, wah betul-betul utusan Allah dan lain sebagainya. Itulah kenapa banyak orang memuliakan Yesus, memuliakan Allah, mengeluh-elukan beliau. Namun ada yang kontra, Yohanes 7:32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, Yesus. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Karena dianggap mengacau. Orang banyak membisik-bisikkan mengenai apa, wah hebat ya Yesus itu ya. Orang-orang Farisi dengar, imam-imam kepala dengar. Orang-orang penjaga disuruh tangkap orang itu. Jadi pendek kata, saya mau katakan, ini hanya satu contoh ayat juga. Karena ayat yang mengenai orang Farisi, imam kepala itu lebih banyak daripada yang saya ungkapkan. Pro dan kontranya sama-sama banyak, tetapi Anda harus paham, kelompok imam lebih kecil daripada kelompok orang banyak. Gampangnya ngomong, kalau pakai hitungan massa, ini pakai hitungan massa ya, massa jumlah orang maksudnya. Lebih banyak yang pro daripada yang kontra. Karena yang kontra ini hanyalah pemimpin-pemimpin, orang-orang besar, yaitu pemimpin-pemimpin agama Yahudi atau tokoh-tokoh masyarakat Yahudi. Kan tokoh selalu lebih sedikit, lebih banyak rakyat jelata. Jadi kalau pilihan coblosan misalnya, ini bayangan kita tarik ke zaman sekarang untuk menggampangkan berpikir. Kalau coblosan yaitu pemilu, lalu orang banyak milih, imam-imam milih, Yesus menang mutlak. Karena apa? Orang banyak lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang kontra, pro lebih banyak. Itu konteksnya ya. Jadi itu sudah mulai politik sekarang kita. Ini politik karena sudah ada yang pro, ada yang kontra. Sudah ada unsur-unsur politik. Lukas 19 ayat 47. Nah ini sekarang kita akan lihat bagaimana pertentangannya tadi. Yang pertama kan orang-orang pro saya tampilkan. Orang banyak itu pro. Pemimpin-pemimpin kontra untuk menangkap. Nah di dalam Lukas 19:47-48 ini digambarkan bagaimana pertarungan kekuatan politik itu. Injil kok bisa dibaca dengan politik Romo? Ya bisa, karena Injil cerita tentang manusia. Manusia itu polek sosbud hankam tadi itu. Manusia tidak mungkin lepas dari ekonomi, tidak mungkin lepas dari politik. Apapun kita ini selalu ada sambung dengan politiknya. Maka Alkitab selain buku iman juga ada sisi sosiologis, ada sisi ekonomi, ada sisi politis juga. Pertentangan dua kekuatan tadi, saya bacakan Lukas 19:47-48. Tiap-tiap hari ia, Yesus, mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Lagi-lagi imam-imam kepala, ahli Taurat, orang-orang terkemuka, pemimpin-pemimpin ingin membinasakan dia. Lihat 48, lihat bagaimana pertentangan pro kontra ini sebenarnya konstelasi politik yang tidak mudah. Tetapi ayat 48, mereka tidak tahu merekanya siapa, orang-orang terkemuka tadi, imam-imam, ahli Taurat, ahli Farisi.
Mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Mau membunuh tetapi tidak tahu cara melakukannya. Maksudnya apa? Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Kesulitan karena apa? Sang Kristus selalu dikelilingi oleh orang banyak. Di mana Sang Kristus ada orang banyak di situ. Maka imam-imam, ahli-ahli Taurat bingung bagaimana mau dapat kita bisa membunuh dia. Nah, ini sebenarnya kan pertarungan politik dalam arti tertentu. Apalagi orang banyak itu ingin menjadikan Yesus raja. Mereka ingin menjadikan Yesus raja. Itulah kenapa pada saat Sang Kristus berarak masuk kota Yerusalem yang kita rayakan pada hari Minggu Palem itu loh. Orang-orang itu mereka, Hosana putra Daud. Ingatannya tentang Raja Daud karena Sang Kristus, Yesus dari Nazaret, keturunan Daud. Setiap keturunan Daud, dia dipandang dapat menggantikan menjadi raja untuk membinasakan para penjajah. Ingat, zaman Yesus mulai dari tahun 63 sebelum Masehi, orang Israel dijajah oleh bangsa mana? Romawi, betul. Jadi pada saat baginda Yesus hidup, orang Romawi menjajah orang Israel. Maka rakyat itu ketika Yesus naik keledai, masuk kota Yerusalem, orang-orang itu pikirannya politik. Jadi jangan dipikirkan bahwa mereka itu berpikir seperti kita rohani, tidak ada yang rohani. Itulah kenapa para murid pun kabur. Itu menjelaskan kenapa Petrus yang tadinya sesumbar luar biasa, langsung terkencing-kencing, buntutnya masuk. Seperti kalau dogi takut itu kan buntutnya masuk. Padahal Petrus, wah, suaranya menggelegar seperti geledek. Engkau adalah Mesias, menghunus pedang. Kemudian sampai ada yang putus telinganya itu kan. Begitu gurunya ditangkap, mewek, nangis, ngacir. Nah, kenapa kok itu terjadi? Karena pikirannya para rasul sampai detik-detik akhir penangkapan Tuhan Yesus, pikirannya mereka politik. Sang Kristus pasti jadi raja. Kenapa kok mereka bisa mikir begitu? Oh, ya pastilah. Secara manusiawi, Yesus dari Nazaret itu orang hebat. Setan mental. Bahkan iblis yang datang mental. Penyakit sembuh. Jangankan kok setan, jangankan kok yang cemen-cemen. Bahkan berhadapan dengan kematian. Lazarus keluarlah hidup. Kalau Anda mengalami orang seperti ini, Anda pasti berpikir ini pasti bisa memimpin pasukan kita mengalahkan pasukan Romawi. Hajar pasukan Romawi. Ini kan sakti mandraguna, pilih tanding. Jadi begitu, politik ini semua. Bahkan di detik-detik terakhir, pikiran para rasul, para murid, orang-orang terdekat Yesus mikir politik. Itulah kenapa mereka semua kabur terkencing-kencing. Karena apa? Pikirannya tidak sinkron dengan kenyataannya. Pikirannya Yesus orang hebat, dapat mengalahkan Romawi, kok ditangkap begitu saja.